Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita tentang beberapa yang kalau saya bilang ini adalah kadung kita itu menyatakan mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau enggak mau ya sekarang kita berusaha untuk bagaimana kepengin menstandarkan apa yang kita buat itu sebagaimana yang beliau buat. Kenapa? Karena risiko cinta itu seperti itu adanya. Kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beresiko setiap keadaan yang ada itu kepengennya seperti yang dicintai gitu loh. Jangan sampai keberadaan kita ini menjadi asbab Rasul jadi korban gitu loh. Katanya kita orang yang cinta kepada Rasul, tapi kalau apa yang kita buat jauh daripada apa yang dibuat Rasul, maka mau nggak mau nanti yang kena batunya itu Rasulullah. Rasul dibilang jahat, Rasul dibilang jelek, padahal yang jelek kita. Nah, kita ngaku cinta Rasul, sudah kadung ngaku cinta Rasul, kejelekan kita ini membawa nama besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam derajat yang direndahkan nanti itu ya karena gara-gara kita. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kita pengen lihat bagaimana dari semuanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semuanya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang telah beliau sampaikan, bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Target akhirnya itu adalah akhlak. Jangan sampai kita cuma bangga dengan Islam kita, bangga dengan yang namanya keislaman kita, tapi akhlaknya amburadul kan gitu. Kita kepengen mencoba dari yang paling kecil, dari yang paling bisa kita buat, dari yang paling ringan. Rasul makan, kita juga makan. Rasul tidur, kita juga tidur. Rasul berpakaian, kita juga berpakaian. Terus bagaimana daripada apa yang menjadi kebiasaan tadi itu secara otomatis menjadi apa yang pengen kita tiru gitu loh. Dorongannya dorongan karena apa? Karena cinta tadi itu. Enggak beda dengan yang namanya seorang muda yang lagi gandrung sama Michael Jackson kan gitu. Kepengen itu cari bacaan, cari yang namanya sumber yang kira-kira bisa menunjukkan seperti apa sih yang namanya sosok Michael Jackson. Ditiru semua, pengen dicap semuanya. Jalan sambil megal-megal juga tetap aja pengen nih, karena pengen itu. Orang bilang edan kamu itu, kira peduli. Dibilang orang edan kayak apa terserah.
Yang penting saya bangga dengan niru Michael Jackson tadi. Kenapa? Karena ada gandrung tadi itu. Itu risiko orang yang mencinta tadi itu. Akhirnya apa? Ya kita bisa melihat kondisinya seperti itu adanya. Nah, kita ini udah kadung mengatakan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kadung begitu ya. Sekarang banyak, walaupun ketinggalan, walaupun nambal kekurangan kita pengen lihat bagaimana sih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian beliau. Kita pengen lihat. Terakhir kemarin masalah makan itu, kalau kita makan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, maka diusahakan makan dengan bismillah. Ucapan kata bismillah ini sangat penting. Kalau enggak berisiko makanan yang ada dibarengi sama setan yang ikut makan bareng sama kita. Bab sekarang adalah mengenai la ya'ibut ta'am wa syarab. Jadi tidak mencela kepada makanan. Tidak mencela kepada makanan. Ruwayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Bukhari Muslim diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saksi hidup beliau, ahli sufah, santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahwa Rasulullah tidak pernah mencela yang namanya makanan ini sama sekali, nggak pernah mencela makanan. Makanan kalau beliau suka, ini ishtahahu akalah. Kalau beliau suka, ya beliau makan. Wa in karihahu tarakah. Kalau beliau tidak suka, ya beliau tinggalkan, nggak dimakan, gitu aja. Jadi kita pun juga harusnya seperti itu adanya. Mau sampai kemudian mencela makanan. Masa mencela makanan itu risikonya panjang, Pak. Menyakitkan orang yang masak makanan, menyakitkan Allah yang buat makanan. Masya Allah. Nanti kadung kemudian ngambek semua, kita bisa rasakan itu, nggak pernah ketemu makanan nanti kita. Warwaina fi sunan Abi Dawud, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim diterangkan, wa illam yashtahihi sakata. Dan kalau beliau tidak suka, tidak menyukai makanan yang di hadapan beliau tadi itu, maka beliau diem, nggak pernah kemudian terpaksa harus mengucapkan iki panganan opo ya, nggak pernah. Mencela sedikit pun nggak pernah. Warawina Sunan Abi Dawud, dan kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, an Hulbi as-Sahabi, dari sahabat namanya Hulb
sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu rajulun, yang pada saat itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minat ta'aman ataharraj minhu, faqala la yatahallajanna fi sadrika syai'un dara'ta bihin nasraniyah. Ini ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau makanan ini kan ada yang kadang-kadang enggak suka kita makan, kadang-kadang kita enggak suka terhadap makanan yang dihidangkan kepada kita. Terus bagaimana, kata beliau tadi itu menyampaikan, ngadepi yang begitu adanya, ya jangan dimakan. La yatahallajanna fi sadrika syai'un, jangan ada sesuatu keraguan di dalam batin sampean. Darata bihin nasraniyah, yang kemudian itu bisa mendorong kalian untuk bisa berperilaku seperti perilaku Nasrani, kan begitu. Jangan jadikan itu sebagai perkara ada keraguan, nanti terpaksa makan, kalau begitu adanya juga. Kalau emang enggak, ya udah, tinggalkan, kan begitu. Jadi jangan sampai ada ragu-ragu dalam perkara makna makanan itu. Ini seperti Rasul contohkan tadi itu, ya kalau kira-kira enggak suka, enggak doyan, ya tinggalkan udah. Jangan sambil terpaksa, tapi kok enggak kolu, kan begitu, ya enggak usah. Itu enggak boleh kita buat. Kalau misalnya enggak suka karena memang ada alasan, ya sampaikan ada alasannya apa. Ini karena seperti ini adanya dan lain sebagainya, tadi sampaikan. Kalau enggak kita makan, kenapa kok enggak dimakan? Ini harus jelas. Karena boleh kita menyatakan, ini saya enggak makan ini Pak, karena saya alergi yang namanya jenis-jenis makanan yang begini semua. Saya bukan cuma ini, yang lain semua juga saya alergi. Nah, alerginya saya ini ya bisa ngamuk-ngamuk saya itu kalau alergi. Sampaikan, nggak apa-apa, sampaikan. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, an Khalid ibn Walid, dari Khalid bin Walid, dari sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, fi hadits ad-dab, dalam hadis menerangkan tentang biawak. Biawak, tahu biawak ya? Kalau biawak itu di sini ada apa? Ada apa ya biawak di kita ya? Cerita tentang dab. Lamma qaddamu mashwiyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dihidangkan itu yang namanya biawak yang sudah dibakar, ya, dihidangkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ilahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengalungkan tangannya tadi itu mau ngambil ke biawak tersebut gitu loh. Mau ini kayaknya mau diambil, mau dimakan, mau diambil. Faqalu, maka mereka semuanya para sahabat yang lain kemudian menyatakan,
Wadab ya Rasulullah, itu biawak ya Rasul, gitu. Diingatkan Rasulullah, diingatkan, itu biawak ya Rasul. Nah, farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Rasulullah mengangkat kembali yang namanya tangan beliau tadi itu. Udah mau ngambil, diperingatkan, itu biawak ya Rasul. Langsung beliau mengangkat tangan beliau. Berarti apa? Beliau juga nggak jadi, gitu. Beliau juga nggak berkomentar apa-apa. Kemudian Khalid bin Walid tanya, faqala Khalid, aharamun ad-dab ya Rasulullah, apakah biawak ini haram ya Rasul? Tanya itu sahabat Khalid. Qala Rasul juga mengatakan, la, enggak. La, enggak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fajiduni u'afu. Tetapi ini di kampung saya, katanya, di kampung saya sana enggak ada, gitu loh. Jadi di kampung kami, budaya kalau di tempat kami itu enggak ada yang suka makan biawak, gitu loh. Di sana enggak ada, maka saya jadi enggak terbiasa memakannya, gitu loh. Nah, ini kalau kita enggak memakan karena itu, sebutkan alasannya apa tuh? Biar apa ya? Biar yang menghidangkan coba enggak kecewa, gitu ya. Sudah dihidangkan, udah disiap-siapin, susah-susah nangkepnya, susah-susah ngolahnya, pas diolah terus tanpa alasan enggak kita makan. Jadi kalau kita misalnya mau tidak menyukai sesuatu, bisa itu menyampaikan alasan yang ada, seperti Rasulullah contohkan tadi itu. Beliau menyatakan haram ya Rasul? Enggak. Beliau tegas dengan mengatakan kalau haramnya sih enggak, cuma di tempat kami enggak ada, gitu loh. Ini enggak terbiasa dengan makan seperti ini adanya. Ini yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat mengenai makanan. Yang bab berikutnya adalah bab madhil akli. Madhil akil ta'am alladhi ya'kulu minhu. Berikutnya adalah memuji makanan. Memuji makanan yang sedang dia makan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sala ahlah al-udmu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarga beliau, istri beliau, tanya lauk, gitu loh. Jadi ibarat kita sekarang menyajikan itu, kalau kita ini ada nasinya tapi lauknya nggak ada, gitu. Beliau tanya, ini lauknya mana, lauknya? Ini lauknya mana? Faqalu, maka keluarga beliau tadi itu menyatakan jawabannya, ma indana illal khal. Saya enggak ada lauk apa-apa ya Rasul kecuali cuka. Kecuali cuka doang. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu minhu wa yaqul. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya juga itu. Mana cukanya coba? Cukanya mana, cuka ya, yang ada cuka. Kemudian beliau minta cuka tersebut. Yaqul minhu wa yaqul. Beliau makan dengan cuka tersebut dan beliau menyampaikan, ni'mal udmul khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka, kata beliau. Ini bagaimana, coba kebayang nggak oleh kita nih, saking pengennya menyenangkan daripada keluarga beliau tadi itu, beliau langsung memuji makanan yang sudah ada tadi itu. Ini
kondisi begini lauk yang paling enak adalah cuka. Yang paling enak lauk ini cuka. Nah, kita pun sama Pak, usahakan kita sekarang ini jangan sampai kemudian yang keluar telur. Ini apaan sih tiap hari kok telur lagi kan begitu. Itu nggak ada Pak. Kamusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang apa yang dikeluarkan, yang diberikan keluar pujian, gitu. Sebagai tasyakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai pas buka yang namanya tudung saji dilihatnya telur lagi, pagi ini telur lagi, siang telur lagi. Masya Allah. Rasulullah sunnah kita itu memuji makanan. Kan contoh cuka dengan yang namanya lauk-lauk yang lain kan juga mesti masih banyak yang lain Pak yang lebih enak ya. Tapi Rasul bilang ni'mal udmu al-khallu. Jadi sebaik-baik lauk ini adalah cuka ini. Mau yang ada lagi cuka tadi itu, yang lain nggak ada gitu loh. Tetap beliau keluar pujian. Ya. Wah ini para nikmat ini. Kalau kita masya Allah ini enak banget ini. Alhamdulillah ini sambelnya top ini pokoknya. Sambelnya sambel top. Adanya garam ya udah cukup alhamdulillah. Ini garam ada masya Allah alhamdulillah ini. Baru mayaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Bagaimana kalau sekarang kita telah menghadiri makanan dan dia dalam keadaan berpuasa. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahih Muslim sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza du'a ahadukum, apabila telah diundang salah seorang daripada kalian, fal yujib, maka penuhilah undangan tersebut. Kalau ada undangan, penuhilah undangan tersebut. Fa in kana shaiman falyusalli, maka apabila dalam undangan ternyata kita puasa, ya, kita kalau puasa falyusalli, maka hendaklah berdoa. Jika kita kena undangan ya dengan doa doang, ya. Allahumma barik lana, doa untuk keberkahan daripada makanan yang ada. Wa in kana muftiran, kalau kira-kira kita mau makan ya fa ya ta'am, bukan adalah makan sudah, tinggal ikut makan gitu aja. Kalau kita kira-kira enggak puasa ya makan. Nah, kalau kita mau nerusin puasa kita, mempertahankan puasa kita yang ada, nggak usah menunjukkan yang lain-lain, cukup berdoa, ya Allah, alhamdulillah, berkah semua berkah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada jamuan ini ya begitu. Nggak usah kemudian kita tolak dengan wah aku nggak enak ini puasa ya apa. Jadi akhirnya yang punya makanan kecewa karena ngundang kita kan gitu. Jadi kalau kita udah diundang begitu, ucapkan doa kita, mudah-mudahan makanan yang disediakan dan diberikan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nggak ikut makan. Ya kalau kita mau makan ya makan aja udah. Kalau kita mau mempertahankan untuk puasa berdoa. Bahwa mayaqulu man du'a li ta'amin idza tabi'ahu khairuh. Kalau sekarang kita diundang untuk makan-makan, diundang untuk pesta makan-makan, ternyata ada orang lain yang ngikut ke kita. Tidak ada pengikutnya kita. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim,
dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari qala, beliau telah menyatakan da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sun'ahu lahu khamisu khamsatin. Nah, ini suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk perjamuan makanan. Beliau diundang dan sudah disiapin tadi itu, orang sahabat yang mengundang beliau sudah menyiapkan makanan untuk 5 orang. Fatabi'ahum rajulun, maka ada satu yang mengikut yang tidak masuk dalam jumlah undangan. Orang diundang cuma untuk 5 orang, ada satu lagi yang ikut. Bagaimana begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma balaghal bab, sampai ke rumah, ke pintunya sudah sampai, Rasul menyampaikan, inna hadza tab'ana, ini ada satu lagi nih teman kami ikut bareng satu orang. Fa in syi'ta an ta'zana lah wa in syi'ta raja'a. Ya kalau kamu mengizinkan ya izinkan, kalau kamu pengen nolak ya tolak aja, nggak apa-apa. Dia mesti balik, dia juga balik nanti. Kalau misalnya kenapa ya, karena berhubungan dengan makanan tadi itu. Kalau kesiapan kita kira-kira nanti nggak cukup mau gimana? Nah, ini satu orang yang ikut ini disampaikan dulu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita pun juga sama dapat undangan ada yang ikut, disampaikan dulu kepada yang punya rumah. Kalau kira-kira boleh ya terusin, kalau kira-kira nggak cukup sesuai dengan persiapan ya pulang ya pulang, nggak apa-apa, dia udah siap kok. Kemudian qala bal adzana lahu ya Rasulullah, wahai Rasul, nggak apa-apa ya Rasul, saya izinkan insyaallah, ajak semuanya aja nggak apa-apa, sama saya izinkan. Ya baru kemudian dia diajak masuk. Jadi artinya di sini pun kita punya kewajiban kalau ngajak orang ikut bareng sama kita, boleh juga kita aja, tapi atas izin yang punya rumah. Kalau kita misalnya bisik-bisik atau gimana gitu, Kang, ini tadi ada yang di masjid tadi bareng sama saya dari masjid, terus kemudian ikut bareng sama saya 2 orang, gimana nih? Kalau misalnya dia nggak ikut bareng nggak boleh juga, dia nanti saya izinkan untuk langsung pulang juga bisa aja. Nah, gitu adanya. Tapi kalau misalnya boleh ya udah nggak masalah. Oh udah Kang, boleh aja nggak masalah, masuk aja. Itu kewajiban kita yang kira-kira ngajak orang lain. Jadi kita nggak, ya Rasulullah juga pamit dulu. Walaupun ada satu orang yang ikut, Rasul pamit. Diizinkan dulu. Babu wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u fi aklih. Di bab kalau kira-kira kita bareng-bareng makan bareng-bareng sama orang lain dan banyak-banyak orang, kalau kira-kira ada yang tidak pas dalam cara makan yang ada, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi peringatan. Jadi kalau teman kita ada yang kira-kira kesalahan dalam berbuat di perjamuan tadi itu, ya kita peringatkan. Sebagaimana cerita Rasulullah SAW, rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Dia sampaikan pada satu dari Umar bin Abi Salamah, dari sahabat Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, qala, beliau menyatakan, kuntu ghulaman fi hajji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kanat yadi tadishu fi as-suhfah, fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah ta'ala
samillah ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, karena saya ini adalah anak yang ada bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu saya makan di piring besar bareng sama orang itu, derajah gitu loh Pak. Derajah itu makanya di derajah sono ke depan, jauh sana, tangannya jauh sana, makan ngacak-ngacak kemana-mana gitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW tegur saya, beliau menyampaikan, bocah, sebutlah nama Allah, samillah ta'ala wa kul biyaminik, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah kamu dengan dari apa yang dekat denganmu. Jadi jangan yang jauh-jauh terus ngodrak-ngodrak gitu adanya. Jadi kalau lagi makanan banyak begitu adanya, sopannya itu adalah diusahakan kul mimma yalik, dari apa yang lebih dekat dengan kamu. Kalau kira-kira dekat kita sambal, ya wis makan sambal itu nggak apa-apa deh. Rendangnya di pinggir sono ya udah, biarin aja. Dekat dengan sambal ya udah. Ya kalau yang makanya tuan rumah kita kudu ngerti juga kalau begitu adanya. Tuan rumah kalau kita tahu begitu ada, ya yang jauh didekatkan kepada semua orang yang ada. Ayo monggo silahkan, silahkan. Ini didekatkan. Nah, jangan didekat kita, didekatkan ke tengah, biar nggak jauh dari orang lain gitu. Kenapa? Karena memang ada larangan kita sampai derajah-derajah ke tempat-tempat yang lain kan begitu. Usahakan wakul mimma yalik, dari apa yang terdekat dengan engkau. Yang paling dekat dengan kita apa tadi itu? Usahakan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu adanya, sopan di meja makan pun juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samillah, sebutlah kena asma Allah. Wa kul mimma yalik. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik. Warawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Kami juga telah meriwayatkan juga dari Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Jubalah bin Suhaim qala sabna am sana. Suatu ketika kami sedang kena paceklik, kata beliau. Imam Zubair bersama dengan Ibnu Zubair. Farzaqana tamran. Karena Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu wa yaqul la taqaranu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an al-iqran, kama yaqul illa an yasta'dhina ar-rajul akhah. Jadi disampaikan di sini cerita tentang yang namanya sahabat Ibnu Zubair yang pada saat itu sedang dalam keadaan paceklik. Pas paceklik begitu adanya, dan dia dapat hadiah kurma, Pak. Dapat kurma lagi banyak begitu kurma. Nah, ada sahabat tadi itu makan, kemudian makan dalam saking lahapnya gitu kali. Makan sekali makan, caplok sekali caplok sampai dua tadi itu, langsung dimakan dua. Dalam kondisi begitu pun kata Rasulullah SAW memperingatkan, jangan kalian ini, Nabi SAW naha 'anil iqran, mencegah daripada makan yang sekaligus sampai dua dengan rakus begitu itu adanya. Ya, kecuali kalau diizinkan oleh teman sebelahnya yang sama-sama makan bareng tadi itu. Kenapa? Zaman kayak begini adanya susah lagi makan begini. Kalau kita makan dalam keadaan sampai double gitu loh begitu. Itu cuma
cuma segitu-gitunya padahal. Tapi Rasulullah SAW mau mengajarkan sesuatu yang terbaik. Bawalah yang namanya makan juga dengan baik, perasaan teman juga tolong dihargai, kan begitu. Teman sebelahnya juga sama, jangan sampai nanti pikirannya aduh rakus banget sih lo, jangan sampai gue nggak kebagian nanti itu. Lo makan terus dua sekaligus kan gitu. Jadi kita makan yang namanya dua sekaligus atau mungkin mulut yang lebih banyak pun juga seperti itu adanya, jangan sampai kita buat mengambil yang lebih. Jadi sedikit demi sedikit begitu, makan juga sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Beri kesempatan yang lain, teman kita yang lain, siapa tahu mereka juga pengen juga untuk makan bareng dengan kita tadi itu. Maka disampaikan satu peringatan tadi, la tuqarinu, dengan kalian makan sekali suap tadi, dua dalam satu kali suapan. Dua dalam satu kali suapan itu nggak boleh juga. Kemudian warwaina fi sahih Muslim an Salamah bin Ibn al-Aqwa anna rajulan akala 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shimalih. Suatu ketika ada yang namanya seseorang diceritakan yang makan dengan tangan kirinya, makan menggunakan tangan kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Qala, maka beliau setelah menyatakan itu, kemudian orang yang diperingatkan tadi itu, la astati', wah saya nggak bisa pakai tangan kanan saya, gitu. Nggak bisa. Qala, maka Rasulullah kemudian menyatakan, la stata'ta, kamu nggak bisa. Ma manahu illa al-kibr, sebenarnya nggak ada yang mencegah kamu itu menggunakan tangan kanan kamu kecuali kesombongan kamu sendiri, karena memang dia sebenarnya nggak sakit apa-apa. Nah, jadi tidak sakit apa-apa, tapi diperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, dia nggak mau. Maka Rasulullah sampaikan, ma manahu illa al-kibr, tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan. Fama rafaha ila fih, kemudian akhirnya pun juga sama, dia nggak bisa memasukkan yang namanya makan tadi sampai ke mulutnya, nggak bisa. Menggunakan tangan kirinya nggak bisa dipakai untuk makan tadi itu. Bab istihbabil kalam ala ta'am, dibolehkannya yang namanya berkata-kata ketika kita makan. Jadi boleh Pak makan itu kita pas di hadapan jamuan makan itu berkata-kata, mengucapkan kalimat, omong-omong itu boleh. Tapi ngomong yang bagus, termasuk apa? Dibolehkan, disunnahkan pula kita itu untuk memuji makanan. Nah, suarakan sesuatu yang baik, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang yang namanya makanan yang baik tadi itu kita puji dan sebagainya. Itu petunjuk bahwa mengucapkan ucapan itu boleh. Jangan seperti kita makannya Yahudi, juga jangan seperti Nasrani kan begitu. Kalau makanya Yahudi gimana? Diam aja Pak. Yahudi ngomong-ngomong dunia. Kalau makanya Yahudi ngomong-ngomong dunia. Nah, tapi kalau cara makanya Nasrani diam aja. Nah, seperti itu adanya. Nah, kita jangan seperti mereka, baik seperti Yahudi juga enggak, seperti Nasrani juga enggak. Tapi seperti Rasulullah Muhammad SAW gimana? Beliau cerita sesuatu, ngomong, tapi omongan sesuatu yang kira-kira bisa membesarkan yang namanya asma Allah, tentang kebesaran Allah, cerita tentang yang namanya kebaikan, yang namanya apa yang dimakan tadi itu, menunjukkan kebolehan daripada kita ngomong pada saat makan tadi itu.
Ini alhamdulillah ini hari ini kita masih ketemu telur misalnya gitu adanya. Ceritakan aja nggak apa-apa, ngomong tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin susah ini orang sana mau makan juga susah. Kita alhamdulillah masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang bisa kita makan, yang bisa kita nikmati, mengenyangkan kepada kita semuanya. Syukur kita ini alhamdulillah nih. Kampung kita ini juga masih ada panen misalnya gitu. Allah masih kasih rezeki kita. Ini ceritakan pada saat kita makan, diceritakan tentang yang namanya kebesaran Allah, tentang yang namanya baiknya makanan yang kita makan. Nah, bukan diam, juga bukan ngomong tentang perkara dunia, tapi ngomong tentang perkara akhirat. Ngomong tentang kebesaran Allah, ngomong tentang perkara akhirat, itu agar tidak sama dengan cara makannya Yahudi, juga tidak sama dengan cara makannya Nasrani tadi itu. Rasul larang seperti itu adanya. Kalau caranya Islam, ya berarti bagaimana kita berusaha makan juga dengan cara orang Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu ma ya'kulu wa la yashba'. Apa juga yang diucapkan dan yang dibuat ketika kita makan dan enggak kenyang-kenyang. Ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Rabbana fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abu Dawud ceritakan an Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Qala fala'alakum taftariqun. Qalu, maka mereka semua menjawab, na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallah yubarak lakum fih. Ini Rasulullah SAW suatu ketika diceritakan kepada beliau tentang sahabat-sahabat. Para sahabat ini cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba' wa la nashba'. Ya Rasul, kami ini makan bareng ya Rasul, tapi enggak kenyang-kenyang ya Rasul. Kami makan tapi enggak kenyang-kenyang. Harus tambah, sudah banyak juga masih enggak kenyang-kenyang ini. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, fala'alakum taftariqun. Kamu mencar-mencar ya, makan pisah-pisah ya. Kamu makannya pisah-pisah ya. Kata Rasulullah begitu. Dalam sabda beliau, kamu makannya pisah-pisah ya, kayak kita sekarang nih. Kamu makannya pisah-pisah ya? Iya. Dijawab oleh para sahabat, iya ya Rasulullah, kami makannya makan pisah-pisah. Dari 5 orang yang masing-masing gitu. Qala, maka beliau menyatakan, fajtami'u ala ta'amikum. Ijtimalah dalam makan kalian. Jadi sholat itu sholat sunnah jamaah Pak, makan juga sama Pak, sunnah jamaah begitu. Iktimalah kamu, ya, kumpulkanlah dalam satu wadah tadi itu. Ala ta'amikum wa dzkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah, yubarak lakum fih, maka mudah-mudahan Allah akan berikan keberkahan kepada kamu dalam makanan itu. Subhanallah. Akhirnya apa? Cukup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengikuti seperti itu adanya, mudah-mudahan juga minimal doanya Rasulullah itu ngena ke kita juga. Asal kita buat cara bagaimana Rasulullah buat makan kita buat makan sebagaimana para sahabat tadi, maka yubarak lakum fih. Itu makan kayak akan diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Jadi kenyang Pak,
cukup, walaupun sedikit cukup, kenyang. Kalau kita makan sedikit sendirian, kecil nambah lagi, nggak kenyang, ya pantas. Kenapa? Kurang berkah. Kalau pengen diberkahi, belajar makan bersama. Ini biasakan Pak, di rumah juga bisa. Kalau kami makan bareng itu biasanya, kalau di rumah makan bareng itu dulu, istri saya paling nggak suka. Kenapa nggak suka? Kenapa? Nggak bisa ngukur malah. Kebalik Pak, nggak bisa ngukur. Kenapa nggak bisa ngukur? Enak terus itu. Ternyata Pak, Allah kasih nikmat, Masya Allah, bertambah-tambah. Jadi lauknya walaupun kelihatannya juga sederhana, tapi enak itu makan lagi gitu. Masuk kurang lagi, nambah lagi. Pakai sambal doang, makan nambah lagi, alhamdulillah gitu. Ini lain dengan yang lain para sahabat tadi di sono. Kalau nggak ada begitu selesai. Maka caranya adalah makan istima', makan jamaah, berjamaah dalam satu wadah. Biasanya Rasulullah memang kalau makan tidak masing-masing, diusahakan mengikat tali asih itu Pak, dengan cara makannya bareng berarti itu namanya mengikat tali asih. Dalam keluarga juga begitu, anak, ibu, anak semuanya satu nampan aja begitu, terus makan bareng gitu. Subhanallah, itu mau nggak perlu dengan yang namanya lauk yang macam-macam, insya Allah dikasih kenikmatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba aja di rumah, kita coba seperti itu adanya, makan kita bareng, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat karena kebersamaan tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit dari yang paling kita bisa, dari yang paling kecil yang bisa kita buat dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemanfaatan, ilmu yang manfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.